Saudara-saudara sekalian, selamat pagi, selamat siang, atau mungkin selamat malam. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran klinik refraksi 2 pokok bahasan kedua tentang inspeksi atau observasi pada palpebra dan segmen depan bola mata. Pembelajaran ini saya berikan melalui YouTube, sehingga untuk mengisi daftar hadir, Anda dapat menuliskan pada kolom komentar nama dan NIM saudara. Silakan dipelajari, Anda simak, dan kita dapat diskusikan melalui WA atau Zoom. Saudara-saudara sekalian, inspeksi observasi palpebra dan segmen depan bola mata merupakan bagian dari pemeriksaan mata dasar yang Anda harus kuasai sebelum Anda memasuki dunia kerja. Tentang bagaimana gambaran dari pemeriksaan mata dasar yang berkaitan dengan inspeksi observasi palpebra dan segmen depan bola mata ini, Anda dapat lihat pada video berikut ini. Jangan kemana-mana. Silakan perhatikan dulu. Saudara-saudara sekalian, palpebra atau nama lainnya adalah kelopak mata. Jadi kita kenal adanya kelopak mata atas yang disebut sebagai palpebra superior dan kelopak mata bawah yang disebut sebagai palpebra inferior. Pada palpebra superior ini terdapat bulu mata yang disebut sebagai cilia superior. Dan pada palpebra inferior ini terdapat bulu mata juga yang disebut cilia inferior. Saudara saya sekalian, dalam keadaan normal, palpebra
akan dapat membuka dan menutup dengan sempurna. Tapi bagaimana caranya kita mengetahui apakah palpebra tersebut dapat membuka dan menutup dengan sempurna? Maka perhatikan berikut ini. Untuk mengetahui bagaimana palpebra pasien kita nanti apakah dapat menutup dengan sempurna, maka saudara harus instruksikan kepada pasien, coba matanya dipejamkan. Bila pasien tidak dapat memejamkan kelopak matanya atau palpebranya dengan sempurna, maka Anda harus dokumentasikan sebagai lagoptalmus. Karena dalam gambar berikut ini adalah mata yang kanan, maka Anda tulis OD lagoptalmus. Hal itu dapat terjadi karena kelumpuhan pada otot palpebra atau musculus orbicularis. Bila kita ingin mengetahui apakah palpebra ini dapat membuka dengan sempurna, tadi waktu instruksi pertama adalah menutup palpebranya. Sekarang kita coba matanya dibuka lagi. Jadi dia maksudnya suruh membuka palpebranya. Bila pasien tidak dapat membuka palpebranya dengan sempurna, seperti gambar di depan ini, maka dokumentasikan sebagai ptosis. Karena yang tidak dapat membuka dengan sempurna adalah mata yang kiri, maka Anda dokumentasikan sebagai OS ptosis. Ptosis ini dapat terjadi karena kelumpuhan pada otot musculus levator palpebra. Di samping kita harus mengetahui apakah palpebra dapat membuka dan menutup dengan sempurna, Anda perhatikan silia penderita. Bila dalam pengamatan Anda jumpai kondisi di mana beberapa silia inferior itu tidak dapat melengkung keluar menjauhi bola mata sebagaimana yang terlihat pada lingkaran oval, maka Anda dokumentasikan sebagai trichiasis. Jadi, bila dalam pengamatan Anda jumpai kondisi sebagaimana yang terlihat pada gambar berikut ini, di mana palpebra superior tertarik masuk sehingga silia superiornya menyentuh permukaan kornea, sebagaimana yang terlihat pada lingkaran oval, maka Anda dokumentasikan sebagai entropia. Bila dalam pengamatan Anda jumpai kondisi sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini, maka Anda dokumentasikan sebagai coloboma palpebra. Pada umumnya, coloboma palpebra itu terjadi secara kongenital, artinya di bawah sejak lahir, seperti halnya bibir yang sumit. Saudara-saudara sekalian, bila dalam pengamatan Anda jumpai suatu kondisi di mana palpebra terdapat satu benjolan sebagaimana yang terlihat pada gambar berikut ini, maka Anda harus melakukan palpasi. Jadi diraba gitu, diraba. Kalau pasien merasa tidak sakit waktu diraba, ditekan atau dipalpasi, maka dokumentasikan itu sebagai kalasion. Tetapi bila waktu Anda raba, Anda tekan atau Anda palpasi dia merasa sakit, bilang aduh gitu, maka Anda dokumentasikan dia sebagai hordeolum. Jadi hordeolum ini suatu abses pada kelopak mata, pada kelenjar meiboom yang masih aktif. Sedangkan pada kalasion ini peradangannya sudah tidak aktif. Jadi mungkin abses yang terjadi sebelumnya ini atau nanah atau pes yang ada di dalamnya sudah mengapur. Selanjutnya kita harus mengamati kornea. Ya. Kornea merupakan media transparan dan avaskuler yang dibatasi oleh dua bidang lengkung,
bidang melengkung luar berbatasan dengan udara, dan bidang melengkung dalam bersentuhan dengan umur aquos. Jadi bentuknya seperti tempurung tapi bening, transparan, avaskuler, artinya tidak ada pembuluh darah di dalamnya dalam keadaan normal seperti itu. Bila dalam pengamatan Anda pada kornea ini terdapat bercak putih seperti yang terlihat pada gambar, sebenarnya itu merupakan sikatrik kornea atau luka parut yang terjadi pada kornea. Jadi dulunya pernah ada peradangan kornea yang sembuh tidak sempurna. Jadi ada tingkatan dari sikatrik kornea yang tipis disebut nebula. Nebula itu diartikan sebagai awan yang melayang di angkasa. Sedangkan yang lebih tebal disebut sebagai nebula. Sedangkan yang tebal sekali pada kornea ini disebut lekoma. Jadi ketiga-tiganya ini merupakan kontraindikasi pemakaian lensa kontak, karena dengan lensa kontak bila permukaan kornea ada luka parut, maka lensa kontak akan mudah lepas dari kornea. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa kornea memerlukan media transparan yang avaskuler, artinya tidak ada pembuluh darah. Tetapi bila dalam pengamatan Anda ternyata Anda jumpai adanya pembuluh darah sebagaimana yang terlihat pada gambar berikut ini, maka Anda dokumentasikan sebagai vaskularisasi atau neovaskularisasi. Hal ini dapat terjadi oleh karena pemakaian lensa kontak yang terlalu ketat, sehingga metabolisme O2 ke kornea menjadi berkurang. Maka ada koreksi otak untuk mengirimkan O2 melalui pembuluh darahnya. Keadaan ini sering disebut sebagai hipoksia, artinya kornea kekurangan O2. Bila dalam pengamatan Anda jumpai suatu kondisi di mana kornea ini bentuknya menyerupai kerucut, maka Anda harus dokumentasikan sebagai keratokonus. Padahal kornea yang normal itu bentuknya satu parabola dia. Tapi kalau dia bentuk kerucut, Anda dokumentasikan sebagai keratokonus. Keratokonus ini juga kontraindikasi dalam pemakaian lensa kontak, karena lensa kontaknya tentu akan lepas terus kalau dipakai. Saudara-saudara, pada umumnya kornea itu, manusia itu diameternya antara 11 sampai 12 mm. Tetapi bila dalam pengamatan Anda jumpai kondisi di mana kornea itu diameter lebih besar dari 12 mm, maka dokumentasikan sebagai megalokornea. Selanjutnya yang perlu Anda amati adalah konjungtiva bulbi. Ya. Konjungtiva bulbi merupakan jaringan lunak yang bening dan transparan. Warna putih susu yang nampak dalam gambar itu sebenarnya warna sklera yang berada di bawah lapisan konjungtiva. Jadi konjungtiva bulbi bentuknya seperti plastik pembungkus gula pasir yang setengah kilo, 4 kilo, dia tipis gitu. Di atas permukaan sklera yang berwarna putih susu. Jika dalam pengamatan Anda jumpai pemekaran pembuluh darah arteri konjungtiva yang berhulu dari daerah perifer menuju ke arah sentral, maka ada dokumen sebagai konjungtiva injeksi. Itu sebagai tanda bahwa adanya peradangan pada konjungtiva bulbi atau orang nyebut sebagai konjungtivitis. Kalau bahasa Jawa orang belen. Nah, ini cirinya khas bahwa dia dari perifer, dari tepi menuju ke tengah pembuluh darahnya itu.
Tetapi bila dalam pengamatan Anda jumpai pemekaran pembuluh darah arteri perikorneal yang berhulu dari daerah limbus. Limbus itu perbatasan antara konjungtiva bulbi dengan kornea. Jadi ke arah perifer tepi, maka Anda dokumentasikan sebagai ciliar injeksi. Jadi ciliar injeksi ini menjadi tanda adanya peradangan pada kornea atau orang sebut keratitis, ya, kornea. Jadi Anda perhatikan bedanya dengan konjungtiva injeksi tadi, dia dari tepi ke tengah, dari perifer ke sentral. Sedangkan yang ciliar injeksi ini dari limbus menuju ke tepi, Bila dalam pengamatan Anda jumpai gambaran sebagai berikut, dokumentasi sebagai pterygium, ya. Jadi ini orang bilang, oh itu matanya ada selaputnya di tepi, gitu ya. Pterygium merupakan proses proliferasi dengan vaskularisasi pada jaringan konjungtiva yang berbentuk segitiga. Jadi bentuknya itu sangat khas ya, selalu bentuknya segitiga, nggak ada yang bentuknya kotak gitu ya, bentuknya segitiga. Oh, ini pterygium ini, ya. Ini Anda memang tidak boleh mengobati karena ini harus dirujukkan ke dokter mata. Jadi dalam inspeksi observasi palpebra dan segmen depan bola mata itu hanya sekedar mengetahui, mendokumentasikan, dan kemudian merujukkan ke dokter mata atau fasilitas kesehatan mata lainnya. Jadi di samping Anda harus mengetahui apakah kelopak itu bisa membuka dan menutup dengan sempurna, Anda juga harus membuka kelopak matanya dengan membalik kelopak matanya. Apakah dibalik kelopak matanya atau yang disebut sebagai konjungtiva palpebra itu terdapat polikel apa enggak, ya, suatu apakah ada bintik-bintiknya gitu Anda lihat. Kalau itu normal ya seperti itu, enggak ada apa-apa ya. Tapi bila Anda jumpai ternyata ada bintik-bintik yang besar, ini bercak-bercak seperti itu, maka Anda dokumentasikan sebagai giant papillary conjunctiva. Jadi ini biasanya karena alergi lensa kontak ini. Mungkin bahannya nggak bisa diterima oleh mata dia. Mungkin ganti lensa kontak yang bahannya berbeda. Ya, biasa terjadi karena dia alergi pemakaian lensa kontak. Sekarang kita bicara tentang sklera. Menurut strukturnya, sklera tersusun atas jaringan fibrosa yang kuat dengan ketebalan hampir 1 mm di bagian tepi ya. Jadi fungsi sklera adalah untuk mempertahankan bentuk bola mata dan memberikan proteksi terhadap bangunan-bangunan yang harus dibawanya. Pada permukaan luar berwarna putih susu, seperti pada gambar itu. Sedangkan permukaan dalamnya berwarna coklat pucat. Bila dalam pengamatan saudara Anda temukan gambaran sebagai berikut, adanya satu bercak merah kayak meteor, jadi kepalanya di depan, ekornya di belakang kayak meteor ini, Anda dokumentasikan sebagai nodular episkleritis. Ya, jadi Anda harus ini peradangan yang terjadi pada sklera. Selanjutnya yang perlu Anda amati adalah COA. Nah, COA itu singkatan dari kamera oculi anterior. Jadi COA ini merupakan bilik depan bola mata yang berisikan cairan humor aqueous sebagai bagian depan berbatasan dengan kornea dan bagian belakang berbatasan dengan iris. Jadi yang Anda perhatikan adalah ruangannya itu, bilik depan ini ya. Bila pada COA
terdapat endapan darah sebagaimana yang terlihat pada gambar berikut ini, maka Anda dokumentasikan sebagai hipema. Jadi dia ada satu mungkin trauma atau apapun yang terjadi pendarahan pada muskulosiliaris, dia bisa darahnya tertampung di sewa ini, ruangan ini, di depan ini. Sebaliknya, bila ternyata Anda jumpai adanya endapan pada sewa ini tidak berupa darah tetapi nanah atau pus atau mungkin cairan eksudat lainnya, maka Anda dokumentasikan sebagai hipopion. Jadi tadi bedanya adalah darah, sekarang ini adalah nanah, mungkin eksudat atau cairan radang lainnya yang bisa mengisi itu, tidak berwarna merah, ya. Bisa berwarna kuning atau putih. Yang perlu Anda amati tentang CA ini juga adanya dangkal apa dalam. Jadi gambar yang sebelah kiri ini merupakan normal, kondisi yang normal. Tapi yang tengah itu merupakan CW yang dangkal. Jadi jarak antara iris dengan kornea sangat dekat. Sedangkan pada gambar yang paling kanan ini jarak antara iris dengan kornea sangat jauh. Inilah disebut sebagai COA yang dalam. Pada COA dangkal ini pada umumnya adalah penderita glaukoma. Penderita glaukoma itu karena tekanan bola matanya tinggi, maka irisnya masuk ke depan mendekati kornea sehingga COA-nya nampak dangkal. Tetapi misalnya dia bukan penderita glaukoma, orang yang status refraksinya dia hipermetrop tinggi secara kongenital, dia CO-nya juga akan nampak dangkal. Sekarang kita belajar mengamati lensa kristalin. Selanjutnya adalah lensa kristalin atau lensa mata, ya. Karena saya sebut lensa kristalin, nanti bedanya nanti dipikir lensa kacamata. Ini lensa kristalin yang ada di dalam bola mata. Lensa kristalin adalah media transparan yang bening dan avaskuler. Jadi kalau Anda amati dengan baterai, akan nampak berwarna hitam. Karena background atau latar belakangnya gelap, jadi dia nampaknya hitam. Tapi bagaimana jika tidak nampak hitam? Mungkin warnanya agak putih keabu-abuan atau putih. Jika memang terjadi demikian, bila dalam pengamatan Anda jumpai adanya kekeruan pada lensa kristalin, dokumentasikan sebagai katarak. Ya, secara sederhana bedakan aja, satunya katarak imatur dan satunya katarak matur. Perbedaannya pada katarak imatur itu masih terdapat iris shadow, artinya bayangan iris. Sedangkan pada katarak yang matur sudah tidak ada bayangan iris. Coba perhatikan gambar tengah, itu masih ada yang kehitam-hitaman menyerupai bulan sabit atau crescent. Itu bayangan dari iris. Nah, itu pasti kataraknya belum matang, ya. Sedangkan yang gambar yang kanan ini tidak ada bayangan iris, dia kataraknya sudah matang. Sekarang kita lanjutkan pemeriksaannya pada iris. Iris ini bentuknya kayak donat, ya, cuma tipis gitu. Jadi lubangnya ada lubang tengahnya itu disebut pupil, ya. Jadi dia itu warna coklat, kebetulan ini karena
ras Mongolit, jadi ras Melayu itu. Kalau mungkin Arya dia agak biru. Ya, yang nanti Anda perhatikan adiknya, kakaknya coba dipakai baterai dilihat warna coklat, itu namanya iris, dan lubangnya namanya pupil. Ya. Fungsinya untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk bola mata. Jadi kalau ada sinar kuat masuk dalam bola mata, dia langsung pupilnya kecil. Tapi kalau cahayanya biasa-biasa saja, dia lebar, ya. Maksudnya dalam batas normal gitu. Tapi bagaimana caranya untuk mengetahui apakah iris atau pupilnya ini normal, refleksnya gimana ya? Jadi kalau disenteri tadi mengecil, kalau senteri dibuang ke samping, dia lebar lagi. Gerakan mengecil dan melebar pupil ini disebut refleks pupil. Ya. Jadi pupil itu dapat mengecil karena kontraksinya muskulus splinter pupillae. Dan dia dapat melebar lagi karena kontraksinya muskulus dilatator pupillae. Jadi Anda beri sangat langsung flashlight, sinar flashlight pada matanya, kecil. Nanti dibuang ke samping, dia lebar lagi. Jangan kemana-mana, coba perhatikan video berikut ini. Saudara-saudara sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan hari ini. Tolong sekali lagi dibaca, disimak, dan kalau ada pertanyaan bisa sampaikan kepada saya melalui WA. Dan satu lagi, ada satu pepatah mengatakan bahwa tiada pesta yang tidak akan pernah berakhir. Begitupun juga dengan pembelajaran saya hari ini. Saya akhiri sampai di sini. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa berolahraga. Jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa lagi.